Terima kasih banyak Pak sebelumnya waktunya mau berbincang dengan kami ini Pak. Oh, sama-sama. Iya. Senang, terima kasih juga diajak. Iya. Ini di mana sekarang tepatnya Pak? Belum di Beijing, masih di Yunan kah Pak? Saya masih di Yunan, kan habis selesai meeting kemarin, kan kita harus follow up beberapa hal. Jadi saya masih dengan investor-investor, kita masih yang detail, lalu terus kemudian nanti habis dari sini saya ke Xiamen, karena saya diundang bicara di konferensi sarang burung walet China. Kita kan eksportir terbesar sarang burung walet di China. Sesudah dari situ saya kemudian lanjut ke Shandong karena ada pabrik baja di sana yang berminat untuk masuk ke Indonesia. Lalu dari situ saya ke Shanghai karena harus mewakili Indonesia untuk China International Import Expo. Ada sekitar 40 perusahaan kita yang ikut. Gitu Wow. ceritanya deh. Padat sekali ya Pak waktunya. Padahal Iya, ini di sini kan sudah mulai lagi aktif kan? iya, zaman pandemi kegiatan ekonomi maupun pertemuan tetap berlangsung, Pak. Kan di sini di seluruh China kan total itu sekitar 400-an aja sekarang di China, sekitar 400-an orang, dan ada 14 atau 15 provinsi yang bebas COVID. Jadi gitu. Jadi ya memang Iya. sudah aktif dan kebanyakan itu imported case. Jadi bukan kasus dari Cina sendiri udah nggak itu orang yang datang dari luar Cina gitu. Apakah itu orang China yang berpergian ke luar negeri terus kembali, tapi semua ditampung di rumah sakit. Jadi cuma ya gitu, walaupun sudah jalan lancar semua, protokol kesehatan tetap disiplin. Kita pakai masker semua, kemudian kalau ada kota-kota yang perlu dikarantina, kita harus karantina. Seperti di Tencong kan saya karantina 5 hari, begitu. Apa Jadi yang bisa kita pelajari Pak dari cara Cina menghandle ini virus corona ini Pak? Kemarin itu di CNN saya pernah lihat berita Pak, satu kota ditemukan hanya sekitar mungkin nggak nyampe 10 kasus, kemudian mereka satu kota 8. seluruhnya divaksin. 8 ya Pak? Iya, Vaksin Qingdao, seluruhnya. di Qingdao. Iya. Di Qingdao, di Qingdao. Apa 11 juta orang, bukan iya, divaksin. iya. 11 Oh, juta sorry, orang di tes swab, dites, di iya. swab, Betul, di dites Pak swab. maksud saya. Iya, di Itu luar Qingdao. biasa. Kita mestinya ada kegiatan juga di sana. Akhirnya kegiatannya jadi virtual karena kotanya sudah ada kasus itu semua sedang di swab, jadi akhirnya kegiatannya dipindah ke Beijing, kita lakukan secara virtual. Tanggal 17 kemarin. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau Jadi dibandingkan ya, dengan Indonesia sendiri untuk tes swab itu Cina jauh lebih masif ya, Pak ya? ya karena kan mereka yang termasuk produsen. Iya, Mereka yang buat itu alat. Kita juga kan sudah sekarang iya, tes-tes swab di dalam negeri kan mereka sudah mulai sejak Februari itu ya. iya, iya. Jadi memang seluruh kota Wuhan juga swab semua dalam waktu beberapa hari setelah itu, setelah akan dibuka kembali begitu. Iya. Jadi ya semua di swab. Pak, Jadi ya sebelum kita begitulah. bicara lebih jauh, Oh sebelum ya, bicara lebih jauh soal yang jelas vaksin di dan sini. Oke, kita iya, lanjut saya kembali sekarang ke iya, masalahnya dulu, ke iya. wawancaranya. Oke. Baik, pertanyaan pertama saya, Pak ya, ini kan pertemuan terakhir antara Pak Luhut gitu ya, Pak, di Yunan. Eee, Ya, ada latarnya nggak, Pak? Kenapa Yunan ya, Pak? Kenapa tidak dipilih di kota lainnya begitu? Apakah ada pertimbangan khusus gitu kenapa Yunan, Pak, pertemuan itu diselenggarakan? itu keputusan Menteri Luar Negeri China ya yang merangkap juga State Councilor dari State Councilor itu anggota Dewan Negara dari China. Jadi misalnya mungkin mereka ingin memperkenalkan daerah lain juga selain Beijing kan. Waktu dengan Bu Menlu dan Pak Menteri Erick Thohir, BUMN kan ya. pertemuannya diselenggarakan di Sanya, Hainan. Sanya, Hainan itu kan kota turis. Jadi mereka lagi promo itu. Kalau Yunan ini kan kalau kita belajar sejarah antropologi kan kebanyakan keturunan dari
baik dari kawasan Asia Tenggara maupun dari Amerika Latin itu ada di antropologi itu kan berasal dari provinsi Yunan kan. Iya, betul. Kan leluhur-leluhur Batak kan kebanyakan dari Yunan juga ribuan tahun lalu. Ya kebetulan Menko Marinvestnya, Maritim Investasi orang Batak, jadi ya mungkin pertimbangan Menlu China kita adakan aja di sini. Dan memang kota ini kota semi tropis, jadi tidak dingin. Paling dingin itu 15 derajat Celcius, jadi sejuk. Jadi enak dan indah, kotanya indah. Kota Iya. kecil tapi indah. Kalau nggak salah penduduknya kan lumayan besar ya Pak, sekitar 40-an juta orang kan Pak, Yunan? Oh enggak, itu kalau provinsi. Oh, oke. Kalau kota Tencong hanya 700-an ribu. Oh, Kita oke. kan pertemuannya di kota Tencong, itu letaknya itu sekitar pas di perbatasan dengan Myanmar. Jadi akulturasi budaya di sini juga luar biasa begitu. Kita bisa lihat dari cara mereka berpakaian, makanannya itu cenderung ke Southeast Asia, khususnya Myanmar. Rasanya kadang-kala saya makan, saya begini kok rasa seperti makanan di Medan begitu. Jadi ya mungkin benar juga itu leluhur-leluhur dari sini. Jadi ada kedekatan emosional lah ya Pak ya, paling enggak. Ya kalau kita dulu kan di SMA atau di universitas belajar antropologi kan disebutkan bahwa ada sebagian warga Nusantara pada saat itu belum Indonesia ya, Iya. itu berasal dari Yunan juga kan, Iya. Tapi provinsi di Yunan. provinsi Yunan sendiri kan industri berkembang pesat ya Pak, seperti geotermal maupun Iya, industri iya, baja gitu ya Pak ya? betul Hmm. berkembang Nah, pesat. Juga iya. industri pariwisata. Oke. Nah, apakah juga kemarin itu dibicarakan soal kerjasama dengan khusus gitu ya Pak, dengan Yunan dan Indonesia? Oh enggak, Hmm. hanya dengan RRT. Khusus dengan Yunan, saya sudah janji dengan pemerintah sini, saya akan kembali lagi ke sini untuk bahas secara detail apa yang bisa dilaksanakan kerjasama antara Yunan dengan Indonesia. Karena mereka punya sister province juga di Indonesia, Bali katanya, Bali kalau nggak salah. Dan di sini kota yang berpotensi juga ada hal-hal yang sektor-sektor yang punya potensi untuk kerjasama dengan Indonesia. Saya sudah janji dengan pemerintahnya, nanti saya akan buat kunjungan khusus saja ke sini. Nanti Untuk kalau sudah memfollow digarap up gitu Pak, dulu, maksudnya iya. memfollow up hasil pembicaraan dengan Menlu dan Enggak Menko juga, Maritim. enggak, karena yang kita bahas kalau antara menteri itu kan secara keseluruhan, China. Kalau yang nanti mau saya berkunjung ke sini, bagaimana Yunan. Dan tentunya provinsi-provinsi yang bisa kita identifikasi sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan di Yunan. Misalnya sektor seperti sudah dibilang tadi, geotermal, pariwisata, pertanian, mereka kuat di sini di sektor. Nah, tapi nanti itu saya akan adakan kunjungan khusus ke sini untuk itu. Oke, Pak, kemarin itu kalau di berita nasional yang digarisbawahi ketika kunjungan Pak Luhut ke China ini, itu antara lain adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai begitu ya Pak, Ya. besar di dunia begitu. Apakah itu dibicarakan secara khusus dan step-nya? Atau sebelum ke situ Mbak, mungkin saya gambarkan hubungan bilateral secara keseluruhan dulu, Silakan Pak. baru nanti kita mau masuk ke yang khusus-khusus. Oke. Jadi tahun 2020 ini kan pasti lekat dalam ingatan kita semua karena kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Tetapi buat saya yang bertugas di sini, ini platinum jubilee sebenarnya, 70 tahun hubungan Indonesia dan Tiongkok, hubungan diplomatik yang dimulai sejak 19 April tahun 50. Jadi sudah lumayan itu 70 tahun, sudah 7 dekade kan. Itu bukan waktu yang singkat dalam hubungan antar dua negara di mana kita pun baru berusia 75 tahun kan. Jadi 5 tahun setelah merdeka kita sudah menjalin hubungan bilateral dengan China. Nah, itu banyak yang telah diraih selama 70 tahun khususnya dalam 10 tahun terakhir, dekade terakhir, misalnya komitmen pemimpin kedua negara untuk menjalin hubungan yang setara
dalam konteks kemitraan. Karena itu kan kita sebut dengan China itu adalah comprehensive strategic partnership. Kalau dulu itu strategic partnership, sejak 2013 itu kita elevate jadi comprehensive strategic partnership. Nah, itu saling mendukung dan menghormati juga. Lalu yang kedua itu nilai perdagangan kita antar kedua negara itu meningkat secara signifikan. China sekarang menjadi partner dagang kita yang terbesar di dunia. Nanti saya jelaskan berikutnya berapa angka-angkanya. Yang ketiga, kegiatan di bidang investasi juga. China sekarang investor terbesar kedua di Indonesia. Kalau ditambah dengan Hong Kong, kita Tiongkok dan Hong Kong itu sudah terbesar pertama. Kalau Tiongkok sendiri terbesar kedua. Jadi kalau Hong Kong terbesar keempat. Jadi pertama itu Singapura, kedua Tiongkok, ketiga Jepang, keempat Hong Kong. Nah itu dia investor-investor utama. Lalu interaksi di antara people to people. Jadi people to people itu kan fondasi dasar yang kuat untuk hubungan antar negara. Kalau secara politik hubungan itu bisa ups and down, tetapi kalau hubungan people to people itu kuat, recover-nya cepat begitu. Sudah pengalaman kita dengan berbagai negara di mana saya pernah bertugas seperti itu. Jadi paling tidak based on my experience ya. Ternyata tulisan juga menyatakan seperti itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dengan tonggak 70 tahun vis-a-vis dengan Tiongkok itu telah paling tidak membawa manfaat yang signifikan untuk rakyat kedua negara. Dalam konteks ini tentunya untuk pembangunan dan kesejahteraan pembangunan Indonesia dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, diplomasi kita di Tiongkok itu semakin kuat karena dikala hubungan persahabatan Indonesia saat ini kan sedang diuji juga. Dalam konteks diuji itu semakin kuat ternyata hubungan antar kedua negara, apalagi dalam merayakan 70 tahun. Nah, menghadapi tantangan pandemi ini, tentunya kita telah menegaskan juga prioritas diplomasi untuk pertama untuk menopang Indonesia juga, bagaimana kita bisa juga memenangkan perang melawan pandemi COVID-19, dan yang kedua itu kan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi pertama diplomasi vaksin, kedua diplomasi ekonomi. Diplomasi vaksin dalam konteks ini termasuk alat kesehatan dan lain-lain, karena di awal-awal kan paling banyak bantuan datang dari China kan pada saat kita mulai pandemi COVID. Lalu yang ketiga itu diplomasi perlindungan WNI, perlindungan warga negara Indonesia, itu yang menjadi arah prioritas diplomasi Indonesia kurang lebih di tahun 2020. Ya. Jadi ini total perdagangan. boleh tahu, sebelum jauh Pak, ini yang menyebabkan tren ini seperti ini apa kira-kira ya Pak? Padahal kan pandemi ya Pak. Saya kira karena adanya kesepakatan antara Indonesia dan Tiongkok sehingga memudahkan juga ekspor Indonesia yang masuk ke Tiongkok. Saya ada detailnya produk-produk apa saja yang menonjol secara signifikan. Salah satu sarang burung walet lah, buah-buah tropis dan lain-lain. Tapi nanti jadi panjang diskusinya. Saya masuk ke investasi dulu. Di bidang investasi pada semester 1, karena data investasi saya baru dapat sampai akhir Juli. Jadi semester 1, 7 bulan. Itu ini realisasi, jadi bukan pledge, bukan janji ya, ini realisasi. Dari investasi periode 1 sampai Januari sampai dengan Juli, itu dibanding tahun lalu meningkat 9%. Angkanya itu 2,2 miliar US dollar. Nah, tahun lalu itu nilai atau kenaikan investasi China ke Indonesia itu naik 95,6% realisasi dibandingkan periode 2018. Jadi bayangkan on top of 96% tahun lalu, sekarang itu dibandingkan periode yang sama tahun lalu, itu Januari sampai Juli ada kenaikan sebesar 9%, 2,2 miliar. Nah,
Kalau ini ditambah dengan investasi Hong Kong yang jumlahnya 1,7 miliar US dollar periode yang sama, 1,7 miliar bukan juta ya US dollar periode yang sama itu Tiongkok plus Hong Kong itu sudah jadi number one. Nah, memang sejak 2016 investasi Indonesia di Tiongkok itu meningkat secara signifikan. Nah, yang ketiga, jadi kita duta-duta besar lah diinstruksikan oleh Bapak Presiden bahwa sebelum pandemi kan tingkat pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih 5,5-5,6%. Jadi kalau bisa kita mendorong ekspor, menarik investasi. Yang ketiga adalah tourism ekonomi wisata, pariwisata. Itu maka kita bisa membuat tingkat pertumbuhan di atas 6%. Kalau tingkat pertumbuhan kita bisa di atas 6%, maka mimpi-mimpi Bapak bangsa lah bahwa beyond 2030 kita sudah jadi negara yang maju di dunia, masuk dalam 10 besar seperti hasil survei banyak lembaga-lembaga internasional, itu nggak mustahil. Yang keempat kemudian saya kira melihat perkembangan khusus dengan Cina, kami tambahkan namanya digital ekonomi, ekonomi digital. Kenapa ini penting? Karena kerjasama di bidang ini juga luar biasa. Kontribusi ekonomi digital di Tiongkok terhadap GDP-nya itu sudah 30%. Sementara di kita dengan 5 unicorn dan 1 dekakorn sekarang, itu nilai daripada ekonomi digital kita itu sudah sekitar 40 miliar US dollar. Nah, banyak prediksi yang mengatakan bahwa by 2025, kita itu leading di Asia Tenggara. Negara kan punya unicorn paling nggak di Asia Tenggara satu-satu, kita kan punya 5. Jadi kalau 2025 itu nilai ekonomi digital kita itu bisa di kisaran 133 sampai 150 miliar. Kontribusinya terhadap GDP itu kurang lebih 10%. Nah, itu kan luar biasa. Dan kita leading di Asia Tenggara. Nah, dalam konteks inilah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang ekonomi digital kita dorong juga. Itu akan menonjol artificial intelligence, Internet of Things, big data, blockchain, marketplace platform. Seperti kemarin Konjen Shanghai baru menjual, kita sekarang kan pakai platform e-commerce ini untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk kita di JD.com, di Pintautau dan lain-lain. Konjen Shanghai baru lakukan kemarin 2 hari lalu di Shanghai. Saya sudah lakukan juga di Beijing, Konjen Guangzhou. Kita ikut berpartisipasi juga di Indonesian platform, di platform-platform digital di sini untuk menjual dan mempromosikan produk-produk Indonesia. Jadi itu 4 ini dalam konteks diplomasi ekonomi yang kita kerjakan. Itu yang dilakukan upaya-upaya kita di KBRI dalam meningkatkan perdagangan dan investasi. Tourism memang tahun ini kita tidak bisa berharap banyak. Kalau tahun lalu itu jumlah turis dari Tiongkok di atas 2,1 juta orang, tapi tahun ini kan dengan COVID, saya kira angka sampai tahun ini saya dengar baru sekitar 200 ribuan saja. Jadi ya memang kita tidak berharap banyak dari tourism tahun ini, karena itu kita harus genjot di bidang perdagangan dan investasi. Nah, tentunya dalam konteks RT, kalau perdagangan, kita harus memanfaatkan juga perjanjian-perjanjian atau fasilitas-fasilitas perdagangan yang kita hasilkan dalam konteks perjanjian-perjanjian perdagangan dengan China, misalnya free trade agreement, special economic zone, dan lain-lain. Saya kira dengan omnibus law juga itu akan membuat ada kemudahan-kemudahan investasi. Tentunya investasinya itu kita arahkan juga sesuai dengan kepentingan kita. Nanti kemudian itu akan relevan dengan pertanyaan Mbak tadi. Nah, walaupun pariwisata tahun ini tuh sedikit bukan sedikit ya, tapi
Januari sampai September belum ada perkembangan yang positif, itu tetap kita promosikan karena by the time, dan kita tunggu kita promosi setelah COVID selesai, kita tetap promosikan dari sekarang, memanfaatkan platform-platform digital, media sosial yang ada di sini. Itu kita lakukan juga. Yang berikutnya juga bahwa dengan new normal kan sekarang serba virtual ini. Jadi kita lakukan banyak hal juga, promosi investasi, promosi perdagangan, promosi pariwisata, itu dilakukan secara virtual. Nanti kalau perdagangan offline kan, online, tapi belinya kan nanti bisa juga di offline. Jadi branding untuk produk-produk Indonesia. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sebutkan. Nah, mungkin apakah saya masuk ke diplomasi vaksin baru kita lihat yang detail-detail, terserah Mbak saja. Atau Saya mau konsentrasi diskusi dulu sini ya dulu. Pak. Diskusi dulu soal ekonomi. Ini menyambung soal digital ekonomi kan ya Pak ya. Memang kalau setelah pandemi ini kelihatannya hubungan secara virtual itu menjadi sesuatu yang bukan pilihan ya Pak, tapi memang harus dilakukan ya. Nah, untuk kedepannya kan kelihatannya digital ekonomi ini apakah menurut Bapak bisa menjadi semacam driving force gitu Pak untuk pemanfaatan platform di Indonesia? Kalau itu saya percaya. Lihat saja sekarang pemain-pemain digital ekonomi di Indonesia itu semua anak-anak muda yang brilian. Saya beri kabar bahwa startup baru yang muncul di Indonesia selama periode pandemi aja ini di atas ratusan. Itu kan luar biasa. Jadi mereka inilah yang sebenarnya leading up atau akan lead kita untuk masuk ke dunia yang quote unquote new normal. New normal salah satu yang akan menonjol itu adalah digital ekonomi. Karena itu memang harus di infrastrukturnya kita sudah punya dengan palapa ring kan yang sudah diresmikan tahun lalu, sekarang harus dipercepat. Malah di sini misalnya saya sudah mempromosikan juga sejak kapan itu? Sejak April atau Mei itu work from Bali. Jadi kan orang bisa kerja saja dari Bali. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan digital atau Internet of Things dan lain-lain itu kan sudah mengizinkan karyawannya untuk work from home. Work from home bisa juga kita konversikan jadi work from tourist destination. Jadi bisa from Bali, bisa from Manado, bisa from Maluku, bisa from Danau Toba, bisa from Jogja dan lain-lain. Dan itu kan sudah dilakukan oleh kebanyakan anak-anak muda kita di Indonesia juga yang bermain di digital. Mereka kerja dari Jogja, mereka kerja dari Bali, mereka kerja dari Medan dan lain-lain. Ya, sejauh ini animonya bagaimana Pak? Ya karena itu memang ide yang berlaku umum di hampir seluruh dunia ya Pak. Orang bisa bekerja dari remote place gitu ya, as long as there is internet, as long as there is wifi gitu ya Pak. Nah, program yang Bapak tawarkan ini apakah sudah dapat respons yang cukup baik? Oh iya, respons dari pelaku-pelaku di China itu luar biasa. Saya malah bawa wawancara di Phoenix TV di sini, itu 9 menit khusus mengenai itu. Jadi respons luar biasa. Dan sekarang kalau ke YouTube kan sudah beberapa hotel di Bali sudah menawarkan work from Bali. Iya, betul. Jadi respons di China juga cukup tinggi. Cuma kan sekarang harus masing-masing membuka diri dulu. Apakah turis sudah bisa datang berkunjung? Mungkin dengan travel arrangement itu salah satu bisa ya. Tetapi itu kan masih butuh proses begitu. Tapi ada juga kan program, maaf Pak, ada kebijakan juga dari pemerintah yang soal koridor travel itu loh Pak, yang memang bukan untuk turis ya, cuma untuk itu untuk essential business. Iya. Ya, itu masih untuk essential business. Mungkin nanti ini kan baru mulai. Nanti kita lihat perkembangannya ke arah mana. Karena kita berharap juga dengan mulai disuntikannya vaksin, mudah-mudahan itu kemudian menekan penyebaran COVID. Kalau bisa menekan penyebaran COVID, kan kita bisa lalu membuka border lagi kan, termasuk China. China sekarang belum membuka bordernya. Jadi ya harus sama-sama. Kita kan sudah buat travel corridor dengan China, dengan Singapura, saya kira dengan Korea Selatan dan Jepang juga. Jadi perlahan-lahan, mudah-mudahan bisa segera itu
diversifikasi dari travel corridor ke berbagai sektor lah. Oke, masih bicara soal digital ekonomi nih Pak ya. Pemerintah Jokowi Ya, sendiri kan juga mengalokasikan dana cukup besar ya untuk membangun infrastruktur ya Pak, terutama ketersediaan internet. Nah, betul, ini tentu lebih mempermudah pekerjaan Bapak mempromosikan menggunakan platform betul, digital kan ya Pak ya? betul. Memang nanti kita ada bikin summit ASEAN China Summit sebentar tanggal berapa? Mestinya saya yang bicara juga di sana. Kemarin saya diundang bicara di China Digital Summit di Fuzhou tanggal 12 Desember kemarin. Ini udah 3 tahun berturut-turut saya kasih keynote speech di situ. Karena sekarang virtual, jadi saya kirim video saya dan saya kirim videonya ke Mbak. Oh boleh Pak ya? Jadi yang ditayangkan itu China Virtual, China Digital Summit itu luar biasa. Saya kenal banyak pemain-pemain digital besar di sini dan sudah berkunjung ke semua mereka dan mengatur kerjasama dengan Indonesia. Dan infrastruktur kita sudah jauh lebih memadai sekarang. Coba lihat seperti sekarang muncul platform-platform digital dari kawasan timur Indonesia, dari Papua, dari Maluku, dari Manado, yang dulu kan orang nggak terbayangkan, tapi karena infrastruktur digitalnya sudah ada, jadi sudah memudahkan buat mereka untuk meng-create misalnya Kitong bisa, itu kan dari Jayapura itu dan lain-lain, yang muncul dari berbagai pelosok di Indonesia. Ada juga yang muncul dari Medan, itu ada sebentar Dupaku atau apa namanya. Itu simple saja bagaimana kita bisa dengan startup itu kita bisa tahu barang yang kita beli ini palsu atau asli. Seperti itu, tapi kemudian jadi muncul dari berbagai daerah, ada yang kemudian menjadikannya juga untuk platform penjualan produk-produk khas dari daerah tersebut, UKM dari daerah tersebut. Jadi saya kira ini salah satu cara yang menonjol. Kita sedang membahas juga kerjasama dengan marketplace di sini dengan Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UKM di sini. Nah, untuk kalau saya ada di Beijing aja, saya bisa tunjukkan produk-produk yang kita saya kan punya contoh-contohnya itu. Iya, jadi ya next time nanti itu. Iya Pak. Jadi potensinya kan luar biasa karena Indonesia juga target market mereka kan Pak. Maksudnya potensial market di Indonesia besar. Juga sebaliknya Cina juga kan besar ya Pak ya. Artinya hubungannya bisa saling menguntungkan begitu kan Pak? Betul. Penduduk mereka kan 1,5 miliar orang dan kelas menengahnya kan itu sudah 600 juta. Kelas menengah ini kan ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, Indonesia, produk-produk UKM kita itu kan terkenal dengan orang Indonesia itu kan kreatif, produk-produk kreatif. Contoh misalnya belum lama ini kerupuk, shrimp cracker dari Indonesia, tapi dikemas dengan bagus, mereknya Papatong di sini. Itu dalam 18 menit jual di platform digital di sini, di marketplace di sini yang ada menggunakan influencer. 18 menit itu dia bisa jual kerupuk senilai 12 miliar rupiah. Kan lumayan. Dia bilang ke saya, Pak, saya kan nggak bisa. Akhirnya kan pekerja-pekerja saya itu bisa nggak ada PHK karena kan saya bisa jual di sini. Seperti itu. Kemarin yang Pak Konjen itu juga di salah satu marketplace di sini itu menjual produk-produk Indonesia juga di sana. Saya belum terima laporan hasilnya berapa. Tapi biasa di platform tersebut itu untuk branding juga, nanti jualnya di offline. Jadi nanti saya cek Pak Konjen hasilnya apa. Sarang burung walet juga beberapa waktu yang lalu menggunakan ini. Jadi itu saya sedang bahas juga dengan JD.com di sini bagaimana kita mengefektifkan pavilion Indonesia di sini. Di dengan Alibaba sendiri apakah ada perjanjian khusus? Sudah ada. Itu Topao namanya. Kan tahun 2018 waktu saya baru masuk sini kan saya hadir itu di penjualan online-nya Alibaba setiap tahun. Sudah 2 kali saya diundang ke sana. Bertemu Jack Ma lagi. Iya. Digital ini. Kalau saya optimis ya karena kan kemajuan kalangan muda, kaum milenial di Indonesia juga kan luar biasa.
tingkat penetrasi internet di Indonesia kan sudah di atas 100 juta juga. Jadi cukup signifikan.